Hati-hati orang yang dizalimi olehmu, karena antara dia dengan Allah tidak ada hijab. Maknanya apa? Dekat ketika dia meminta kepada Allah, dikabulkan oleh Allah saat dia memohon. Makanya kalau pernah menzalimi orang dengan mengambil hartanya, maka segera kembalikan. Sebelum orang yang dizalimi ini minta kepada Allah dengan hal-hal yang tidak baik kepada orang yang menzaliminya. Mungkin saya pernah cerita tentang seseorang nelayan. Iya, masih ingat nggak ceritanya? Nelayan yang apa? Malah saya yang lupa. Nelayan, bismillah. Iya, ada nelayan mancing. Iya, dan banyak orang yang mancing di danau. Ya, mancing itu lumayan membutuhkan waktu, tapi kalau mancingnya sambil ada sesuatu dikerjakan, itu malah manfaat. Mancing, bawa Quran, sambil ngafalin, insya Allah. Waduh, luar biasa. Tapi kalau mancing nungguin umbul-umbulnya narik ke bawah itu, tunggu, kesel itu. Nungguin, malah pusing. Ini udah gerak belum? Kenapa? Ya itulah yang ada. Tapi kalau sambilan yang ada, itu malah nyaman. Iya. Nah, punten. Ini lagi nunggu semua, lagi banyak. Tiba-tiba ada satu orang yang dapat, ditariknya, masya Allah, ternyata begitu dapatlah ikan yang luar biasa. Mungkin ikannya gede dan besar, mungkin arapaima, gede gitu ya. Angkat ikannya besar, masya Allah, dia senang sekali. Alhamdulillah dapat ikan ini, alhamdulillah. Dia yang di samping ini iri, kok bisa dapat ya? Kebetulan laki-laki ini adalah orang yang punya jabatan lah, orang kaya pula. Dia bilang, mengatakan, buat aku itu. Enggak, ini aku yang dapat. Berdiri, nih saya bawa, saya bayar. Enggak, jangan, saya bukan perlu bayarannya, tapi ini ikan saya suka gitu. Kalau misalnya ada ibu bapak suka sama sesuatu, lalu bisa dibeli, bisa. Tapi kalau orang yang penjualnya nggak mau ngejual, jadi nggak kira-kira? Tidak, ini buat keluarga. Ayo, enggak, saya ambil aja. Diambil secara paksa, dikasih uang juga enggak, diambil. Pokoknya diambillah dengan cara paksa. Zahir, nampak. Gimana coba? Berjam-jam nunggu, dapat ternyata dicuri ikannya. Dan dicurinya ketahuan orang yang ambil karena cara paksa. Dilihatin aja. Oh ini pokoknya bagus gini. Cuma dilihatin. Lalu setelah itu, saking sakit hatinya, ngelihat ikan di bawah, orangnya pun ada di sampingnya, pergi laki-laki, nggak lanjut mancing lagi, pulang. Dia pulang, orang ini pun merasa senang dengan ikan hasil curiannya, dia pulang. Ini pun disampaikan beberapa ulama, kisah yang masya Allah, kisah ini untuk melihat seperti apa kejadiannya. Di bawah, ikan ini kelihatannya udah mati, iya, memang udah mati. Tapi begitu dipotong kepalanya atau di bagian apanya, ternyata ikan itu mungkin kaget. Setelah itu gigit tangan dari yang mencuri itu, digigit tangannya. Dia bilang, oh digigit, ya sudah, tinggal dibungkus, digoreng ikannya, makan semuanya selesai. Tiba-tiba mulai membengkak. Dia datang ke tabib, ke dokter. Kata dokter, oh ini coba dikasih ini, infeksi. Akhirnya mengatakan ini telunjuk udah nggak berfungsi. Kenapa? Karena ini udah terkena racun atau kena apa, tapi sudah dipotong telunjuknya. Oke dok, potong aja lah, daripada nanti saya sakit. Potong, potong. Sekali dipotong nggak sembuh, malah mulai bengkak di tempat yang lain. Ke yang tengah lengkap, ke yang jari manis bengkak. Dikasih obat nggak bisa-bisa, datang dokter itu dokter ini, dokternya udah berbulan-bulan ngobatin, akhirnya mulai membusuk. Kata dokter, maaf ini harus dipotong dari penggelangan tangan. Iya dok, potong aja, udah nggak tahan saya, potong. Hasil potongannya pun qadarullah, apa yang terjadi? Mulai bengkak lagi, kasih obat itu ini itu, nggak bisa sehat-sehat. Akhirnya dokter sudah berusaha, apa kata dokter, maaf ini harus dipotong dari sini juga.
potong lagi. Jari selesai, ini selesai, ini selesai. Subhanallah. Setelah itu bengkak lagi pula. Dokternya mengatakan, secara rumus kedokteran, saya ini jadi tabib, jadi dokter ini, cara mengamputasi, cara apa dengan obat dilakukan, ini nggak mungkin menyebar, itu mustahil. Karena saya pun beberapa kali melakukan ini, dan saya potong ini seharusnya udah selesai. Dia tanya, saya mau tanya, coba penyebabnya apa? Kan udah dibilang, dok, saya digigit ikan. Ikan apa? Sebutkan nama ikannya. Nggak berbahaya itu ikan itu. Coba pikir-pikir lagi, ada sesuatu lagi, ada apa coba? Ada yang disakiti nggak tentang masalah ikan ini? Apakah yang memasaknya, apakah yang memotong ikannya, atau yang mancing ikannya? Kaget. Iya. Kenapa? Ikan itu saya ambil paksa dari nelayan yang waktu itu saya mau beli nggak kasih, saya ambil paksa, dan habis itu nelayan itu pergi mungkin sakit hati dengan saya. Itu masalahnya. Kalaupun saya amputasi sekarang, iya, dari sini itu akan tetap ke sini, dan ujung-ujungnya harus leher yang diamputasi, harus mati. Kenapa? Sebelum kamu selesaikan urusan ini, kamu cari nelayan ini dan kamu tanya apa yang telah mereka ucapkan tentangmu. Punten. Akhirnya orang ini, kata dokter, ini saya tidak amputasi dulu, biarkan dulu bengkak. Karena pun kalau saya putusin lagi, ini nanti akan terus menyebar. Kamu cari orang itu. Dia cari orang itu dan jumpa. Ditutup, gak kelihatan putus tangannya. Matanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fulan, masih kenal saya? Jawabannya, iyalah, kamu yang ambil ikan saya. Tahu ternyata, berbekas di hati. Fulan, iya aku yang mengambil ikan saya. Terus, apa yang telah kau lakukan untukku, wahai Fulan? Diam. Jujur aku ingin tanya, kamu sakit hati ketika ikan aku bawa, aku curi? Iya. Lalu doa apa yang kau lemparkan kepada aku? Jawabannya, ya Allah, berikanlah kesulitan yang tiada habis sampai dia mati ataupun sampai dia paham terhadap kesalahannya. Sebuah kesulitan yang tidak habis sampai berakhir. Subhanallah. Dia berlinang air matanya. Fulan, tolong maafkan aku. Jangan lagi kau lakukan doa yang tidak baik untukku. Walaupun orang yang terdolim itu doanya bebas. Bebas, mau doa apa saja bebas orang yang terzolimi. Lalu mengatakan, memangnya kenapa? Aku sakit digigit ikan. Sudah diamputasi jari. Sudah diamputasi pergelangan. Dan sekarang dokter menyarankan untuk memotong juga di bagian di sini, sikut ini. Tapi saya baru sadar kalau ini semuanya adalah karena rasa sakit hatimu. Dibuka, lihat saja. Lalu orang itu mengatakan kata-kata, ya Rabb, maha benar apa yang engkau ucapkan dan apa yang Rasulullah sampaikan, bahwa ittaqi da'watil mazlum. Takutlah dengan doa orang yang terzalimi. Lalu dia minta ampun pada Allah dan selesaikan. Subhanallah, sekali ke dokter dikasih obat itu sembuh tidak lama. Kenapa coba? Ternyata hal ini terjadi karena doanya orang yang terzalimi. Hati-hati bunda, hati-hati ayahanda. Jangan pernah melihat satu kezaliman itu hal yang biasa. Karena kezaliman ini adalah satu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kita menyakiti orang, jangan-jangan dia hal yang... Kenapa? Kita bisa nyenyak tertidur, tapi orang yang terzalimi matanya tidak tertidur.